Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 RPLO, yang dimana kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Narendra Awangga, berperan sebagai Project Manager, dan teman saya, Saya Dedel berperan sebagai tester. Fadli berperan sebagai sistem analis. Dan saya sendiri Muhammad Yesus Putra sebagai pengembang. baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di mana ada kebutuhan perangkat lunak. Di mana ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ada validasi fitur utama, input login, registrasi, transaksi, pengelolaan sampah, pengelolaan pengguna, dan equivalence partitioning, dokumen hasil pengujian. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional, ada pengujian keandalan, data tersimpan dengan sesuai, load testing, security testing, dan laporan validasi. Baik, di sini saya akan menemukan hasil dari pengembangan kami dari website Bank Sampah Kreatif Pemuda. Nah, ini adalah tampilan beranda dari websitenya. Di sini ada profil Kreatif Pemuda dan ada program unggulannya, dan di sini ada bagaimana cara bergabung ke Bank Sampah. Nah, di sini ada menu informasi. Di sini kita bisa lihat berita dan informasi, di mana admin dapat mengirimkan informasi-informasi terkait bank sampahnya dan juga berita terkait sampah. Nah, di sini ada fitur layanan. Di fitur layanan ini tersedia layanan-layanan yang ada di bank sampah kami, di mana ada layanan pengambilan sampah, dan tabungan sampah. Seperti ini, ada jadwal pengambilan, ada pemilihan sampah, dan ada tabungan sampah. Nah, di sini juga tersedia cara menggunakan layanan dari Bank Sampah Kreatif Pemuda. Kemudian ada menu edukasi. Di menu edukasi kami memberikan pembelajaran tentang terkait bagaimana cara pemilihan sampah, pembuatan kompos, dan daur ulang kreatif. Dan di sini juga ada tutorial video bagaimana cara pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, di sini ada proses pengelolaan. Baik, langsung saja mungkin saya login sebagai nasabah. Nah, jika belum, maka lakukan registrasi. Kemudian jika sudah punya akun, maka bisa langsung login. Mungkin saya akan langsung login sebagai nasabah. Saya sudah daftarkan akunnya. Masukkan username, kemudian masukkan password, dan tekan login. Baik, ini adalah tampilan awal apabila kita login sebagai nasabah. Kemudian di menu data user ini kita bisa edit data pribadi kita. Cara edit data, kemudian kita bisa ganti profil, foto profilnya, kemudian simpan perubahan. Nah, profilnya sudah berubah. Kemudian di menu hasil pengumpulan, di sini kita bisa lihat hasil pengumpulan kita sebagai nasabah. Kita bisa lihat saldo kita, total setoran, dan total penarikan. Nah, di sini ada transaksi penarikan, di mana tersedia, ada saldo tersedia, kemudian total penarikan, dan jumlah transaksi. Nah, di sini grafik kumpulan, kita bisa lihat grafik kumpulan kita. Ini adalah setoran kita, kemudian ini adalah total seluruh setoran yang ada di Bank Sampah Kreatif Pemuda. Baik, langsung saja mungkin ke menu admin. Nah, selanjutnya saya login sebagai admin. Kebetulan saya juga sudah buat akun adminnya. Kemudian tekan login. Ini adalah tampilan awal dari website kami apabila login sebagai admin, yang dimana kita bisa melihat rincian total saldo bank, total stok sampah, dan total user yang aktif. Kemudian kita juga bisa edit profilnya. Kemudian di menu master data kita bisa lihat data-data pengguna, seperti kita bisa mengedit data pengguna, dan juga kita bisa menghapus data pengguna. Nah, di data sampah kita bisa melakukan tambah sampah, stok sampah, dan edit sampah serta hapus sampah yang ada. Nah, di menu data setoran, di data setoran ini kita bisa melihat total setoran, total berat semuanya, kemudian total pendapatan kita. Nah, di sini kita bisa melakukan tambah setoran, dan juga kita bisa mengedit setoran yang ada, kemudian kita juga bisa menghapus setoran yang ada. Saya contohkan saja. Di sini saya tambah setoran, kemudian pilih nama penyetor,
kemudian pilih jenis apa yang di store, kemudian masukkan tanggal yang di store. Nah, masukkan beratnya 1 kilo, tambah setoran. Nah, setoran berhasil ditambahkan. Ini. Kemudian kita juga bisa edit, bisa hapus setoran. Nah, kemudian di menu data penarikan ini kita bisa melakukan penarikan apabila ada nasabah yang ingin melakukan penarikan. Nah, saya contohkan di sini, masukkan tanggal, masukkan jumlah penarikan Rp20, saya contohkan. Nah, ini adalah penarikan yang baru. Ini adalah penarikan yang baru. Ini tadi sebelumnya. Nah, kemudian data penjualan. Nah, di data penjualan kita bisa menjual sampah kita di sini. Di sini tersedia total transaksi, total pendapatan, kemudian periodenya juga. Nah, kemudian kita bisa tambah penjualan dan hapus riwayat penjualan kita. Saya contohkan penjualan plastik, berat penjualan 2, kemudian masukkan tanggal penjualannya, masukkan nama pembelinya, saya contohkan Barbie. Oke, kemudian simpan perubahan. Nah, ini adalah penjualan yang kita tambahkan. Kemudian ada data berita atau informasi. Di sini kita bisa menambahkan informasi atau berita untuk memberitahukan kepada nasabah apa-apa saja yang terjadi dan apa-apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian ada menu monitoring. Di sini kita bisa memonitoring stok dari sampah kita. Nah, di sini ada fitur logout. Kita secara otomatis akan dibawa ke fitur login. Nah, mungkin seperti itu saja demo dari website kami. Maaf jika ada yang kurang kami presentasikan karena mungkin ke salah waktu, dan saya kembali ke presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Di sini pada gambar pada use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu nasabah dan pengelola, dengan sistem berikut sebagai aktor, di mana nasabah, pengguna sistem memiliki akses ke fitur terkait aktivitas nasabah seperti pendaftaran, melihat riwayat transaksi dan sebagainya. Terus aktor yang mengelola, aktor yang kedua, di mana administrator sistem yang memiliki akses ke fitur manajemen seperti pengolahan, data pengguna, penjualan, dan saldo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang use case untuk nasabah, di mana nasabah melakukan registrasi, setelah itu melakukan cek riwayat transaksi, notifikasi, di mana sistem mengirimkan notifikasi terkait aktivitas atau informasi penting kepada nasabah. Setelah itu login, di mana nasabah harus masuk ke sistem untuk menggunakan fitur lainnya. Terus update profil, di mana nasabah dapat memperbarui informasi pribadi mereka. Di mana edit profil, nasabah dapat mengedit informasi yang sudah ada. Yang terakhir, di mana setoran sampah, di mana nasabah melakukan setoran sampah untuk mendapatkan poin atau kompensasi. Next. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu kebutuhan yang berhasil dan gagal diimplementasikan. Yang pertama, berhasil, yaitu registrasi dan login. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk mendaftar dan masuk ke sistem dengan kredensial mereka. Yang kedua, transaksi sampah. Sistem dapat memproses data sampah, menghitung nilai, dan memperbarui saldo nasabah. Ketiga, pembuatan laporan, yaitu fitur ini menghasilkan laporan transaksi, keuangan, dan stok sampah. Gagal. Yang pertama, fitur notifikasi email. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan karena integrasi belum selesai. Yang kedua, aplikasi mobile. Fokus pengembangan saat ini adalah platform web. Sedangkan aplikasi mobile akan dikerjakan pada pengembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil implementasi atau fitur aplikasi. Yang pertama, registrasi nasabah. Validasi kelengkapan data nasabah baru. Yang kedua, login, validasi username dan password. Yang ketiga, data pengguna.
melihat daftar nasabah yang terdaftar dengan data mereka. Yang keempat, data nasabah. Input data sampah baru. Terdapat nama, jenis harga per kilogram, gambar dan keterangan sampah. Selanjutnya adalah pengelolaan data setor. Melihat data total sampah yang terkumpul, total penyetor, total nilai setoran, dan data penyetor. Selanjutnya yaitu manajemen penarikan saldo, validasi jumlah setoran. Yang terakhir, penjualan sampah ke IPTD, validasi total stok sampah yang ditampung. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Kendala implementasi. Kendala implementasi ada dua, kendala teknis dan non teknis. Yang dimana kendala teknis memiliki keterbatasan sumber daya, masalah teknis, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, komunikasi yang kurang efektif. Sedangkan kendala non teknis itu memiliki keterbatasan sumber daya manusia, tim pengembang yang terbatas memengaruhi efisiensi kerja. Waktu pengembangan, jadwal yang ketat menyebabkan beberapa fitur harus ditunda implementasinya. Next. Rencana pengujian. Pendekatan pengujian. Pengujian dibagi menjadi beberapa level, yaitu unit testing menguji fungsi individu seperti validasi input login. Integration testing memastikan modul seperti login dan transaksi berintegritas dengan baik. Sistem testing menguji keseluruhan sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi. Acceptance testing verifikasi akhir dari stakeholder terhadap sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengujian pada aplikasi, di mana yang pertama pada pengujian fungsi login, di mana input username dan password dengan outputnya itu sistem memverifikasi kredensial pengguna. Yang kedua, pengujian fungsi registrasi user, yang mana inputnya data pengguna dengan output data berhasil disimpan. Yang ketiga, pengujian penambahan data sampah dengan input jenis, nama, dan deskripsi sampah. Dengan outputnya data sampah tersimpan. Yang keempat, pengujian setoran sampah, di mana kita menginput ID pengguna, ID sampah, berat sampah, dan hasil outputnya adalah data seorang tercatat dan saldo diperbarui. Pada slide 9, kita lanjutkan dari hasil pengujian, yaitu pengujian penarikan saldo, di mana input ID pengguna dan jumlah penarikan, yang menghasilkan output saldo berkurang sesuai jumlah penarikan. Terus kita lanjut ke pengujian fungsi penjualan sampah, di mana input ID sampah, berat sampah, dan nama pembeli, dengan output data penjualan tercatat, stok sampah berkurang. Yang terakhir, di mana pengujian laporan saldo, dengan input permintaan laporan, dengan hasil output laporan saldo dan transaksi berhasil. Ini adalah dokumentasi atau ada lewat motor. Baik, ini adalah dokumentasi kami selama proses pengembangan dan tahap-tahap wawancara kepada stakeholder. Bisa dilihat di sini, ini merupakan kondisi dari bank sampah kami, dan ini merupakan stakeholder atau direktur dari bank sampah kami, dan ini merupakan stakeholder atau direktur dari bank sampah kami. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu diedit guys.